Ini tupoksi Sapma, Ya. merubah paradigma masyarakat terkait pemuda Pancasila. Aye! Musyawarah Cabang Satuan Pelajar Mahasiswa PC Kota Bekasi dimulai hari ini, 1 Oktober 2021. Kebetulan saya sudah bersama dengan perwakilan dari pengurus wilayah Jawa Barat, Bang Ikrar Sajati. Salam sehat, Bang. Dan juga bersama dengan Wakil Ketua Bidang Polhukam, Bang Dedi Supriyadi. Izin, Bang. Salam sehat. Ini Abang Po di rumah pengen tahu aja nih tentang pemuda Pancasila ya. Kebetulan hari ini kan pelaksanaan muscap kedua ya, Pak, untuk Sapma PC Kota Bekasi. Nah, untuk Bang Ikrar nih, Bang ya, selaku perwakilan dari Jawa Barat. Ini Wakil Ketua Sapma ya, Bang? Ya, Wakil Ketua 1. Wakil Ketua 1 ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang harus ada contekan juga, Bang ya, maaf ya. Iya. Pertanyaan pertama untuk Bang Ikrar nih, Bang. Sapma itu apa sih, Bang? Sapma ini organisasi kepemudaan, Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa. Jadi, organisasi kepemudaan yang beranggotakan siswa dan mahasiswa, pelajar, dan mahasiswa. Berarti pelajar itu SMP, SMA gitu ya? Iya, Oh, SMP, SMA, dan mahasiswa ya? dan mahasiswa. Terus kalau untuk tupoksinya, Sapma itu apa sih, Bang? Tupoksi Sapma secara keorganisasian itu berjalan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Berbicara anggaran dasar, anggaran rumah tangga tentu berbicara tentang konsolidasi organisasi, keanggotaan, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau memang tupoksi di luar organisasi, itu bagaimana Sapma ini bisa menjadi garda terdepan, kawah candra di muka, agar Sapma ini bisa terlibat langsung dalam aksi-aksi kegiatan-kegiatan sosial terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Berarti kalau Sapma itu masih di bawah MPC atau pemimpin wilayah Kota Bekasi atau gimana? Gini, berbicara di bawah MPC atau tidak, berdasarkan Mubes ke-9 ya, Mubes ke-9 di Batu Malang, Sapma ini mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Secara pengelolaan organisasi, kita menjadi lembaga otonom. Lembaga otonom itu kita ibarat kita sudah menikah. Kita sudah menikah, kita punya keluarga sendiri, dan kita mengurusi keluarga kita sendiri. Hierarkis dengan majelis pimpinan cabang atau secara garis besarnya hierarkis kita dengan pemuda Pancasila bahwa kita tidak terpisah. Masih satu naungan. Masih satu naungan. Hanya kita menjadi lembaga otonom. Gitu. Nah, kalau untuk muscap nih, Bang ya. Betul. Hari ini kan muscap. Mekanismenya seperti apa, Bang? Pelaksanaannya, Bang? Kalau mekanisme musyawarah cabang itu kita berdasarkan musyawarah mufakat. Adanya peserta yaitu komisariat, adanya kepengurusan, dan teknis pemilihannya berdasarkan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ya. Gitu. Dipilih oleh siapa gitu maksudnya? Yang jelas yang memilih itu peserta. Peserta itu terdiri dari komisariat. Komisariat itu adalah kedudukannya ada di tingkat kampus atau tingkat sekolah. Luar biasa ya pemuda Pancasila. Masyarakat kan berpikir kan banyak kan mantan preman. Ternyata pelajarnya juga di sini ada ya, dan mahasiswanya ya. Nah, ini tupoksi Sapma, merubah paradigma masyarakat terkait pemuda Pancasila. Jadi paradigma masyarakat menilai bahwa pemuda Pancasila arogan, pemuda Pancasila wah urakan, preman, dan lain. Nah,
ini tugas dan fungsi Sapma bagaimana bisa memberikan kepercayaan terhadap masyarakat bahwa pemuda Pancasila tidak seperti itu. Iya. Soalnya kan diketahui juga kan Pemuda Pancasila untuk Kota Bekasi ini ya, kemarin kita bahas dengan Ketua MPC, oh banyak pengusaha, dan ternyata juga banyak pelajar dan mahasiswa gitu kan, yang mungkin adalah banyak yang belum mengetahui itu ya Bang ya. Bang Ikrar, izin, untuk Kota Bekasi ini, Sapma ya khususnya ya, tanggapan Abang selaku perwakilan wilayah Provinsi Jawa Barat, Sapma Bekasi gimana? Kita tidak membeda-bedakan Sapma dengan yang lain. Ya. Yang jelas kita dari tingkatan wilayah mempunyai harapan bahwa setiap cabang itu harus menjalankan konsolidasi organisasi agar organisasi ini bisa berjalan, organisasi ini bisa besar. Gitu. Jadi kenapa? Karena kita punya landasan. Landasannya apa? Ada ART bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tidak boleh menyimpang dari ADART itu sendiri. Harapan kami sih, ya kampus-kampus di Kota Bekasi ini bisa menjadi bagian daripada Sapma itu sendiri. Misalkan di setiap kampus di Kota Bekasi itu ada komisariat Sapma. Harapan kami seperti itu. Kenapa? Karena basis kita itu adanya di komisariat. Basis massa kita itu adanya di komisariat. Kalau Pemuda Pancasila, basis massanya ada di tingkatan PAC dan ranting. Nah, kalau kita Sapma, basis massanya di tingkatan komisariat. Komisariat setiap kampus dan setiap sekolah. Kampus dan sekolah. Gitu. Siap. Terima kasih Bang Ikrar. Ini kita geser coba bertanya dengan perwakilan Kota Bekasi. Selaku Wakil Ketua ya, Bang Dedi ya. Siap. Izin Bang Dedi. Untuk sinergitas Sapma dengan MPC di PP di Kota Bekasi bagaimana Bang selama ini Bang? Izin dulu saya buka ya. Oh iya, siap. Udah aman. Udah aman ya? Siap. Jadi gini, kalau bicara sinergitas, karena memang kita asalnya, artinya kita sebagai satu badan. Gitu kan. Dibicara dalam satu badan, sinergitas itu adalah menjadi kata kunci dalam satu organisasi. Kan begitu. Selama ini, Sapma Kota Bekasi, artinya bicara sinergitas, selama ini kita selalu memfasilitasi. Jadi apa yang kira-kira bisa difasilitasi terhadap setiap giat-giat yang akan dilaksanakan oleh Sapma, kita fasilitasi. Kalau memang dibutuhkan, katakanlah bicara masalah perizinan, keamanan, segala macam, kita akan memfasilitasi. Untuk di Kota Bekasi, memang dalam perjalanannya tidak ada gading yang tak retak ya. Di periode kemarin ada beberapa catatan-catatan. Tapi itu semua artinya menjadi bukan artinya, wah lu nggak benar, nggak juga. Artinya itu kita jadikan kembali di dalam musyawarah cabang yang hari ini dijadikan catatan besar, apalagi di sini kan dihadiri dari pihak PW, kebetulan memang harapannya sama, jaga sinergitas, jaga soliditas, jaga integritas. Kami ini Majelis Pimpinan Cabang merupakan juga bagian dari Satuan Pelajar Mahasiswa. Karena apa? Kita terikat oleh namanya Pemuda Pancasila. Jadi setiap langkah kita dalam setiap giat, dalam apa, itu adalah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat yang hanya tahu kan, ya selama ini masyarakat hanya tahu Pemuda Pancasila. Tapi tadi yang disampaikan oleh Kang Ikay, justru yang menjadi paling depan ini, garda depan adalah Sapma. Kenapa? Sapma inilah yang akan mengurangi nilai-nilai minor tentang apa itu dan siapa itu Pemuda Pancasila. Karena ada beberapa sektor, ada beberapa hal yang memang boleh dibilang tidak bisa tersentuh secara langsung oleh Pemuda Pancasila umpamanya. Dan itu memang menjadi domainnya dari Sapma. Intinya, harapan kami sekarang ini, kita jaga sinergitas. Kita ini adalah satu. Kita ini adalah Pemuda Pancasila. Dan pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih buat Kang Ikrar beserta jajarannya, Kang Ikay, yang membimbing anak-anak kami. Nah, kan mereka tuh anak-anak kami di sini di Kota Bekasi, dibimbing, diarahkan segala macam. Harapan kami kalau memang Sapma Kota Bekasi agak sedikit menyimpang, diingatkan, nggak ada masalah buat kita. Gitu kan, karena memang itu tugas kita semua. Karena apa? Tadi saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Kang Ikay, bahwanya Sapma ini adalah kawah candera di muka. Mereka-mereka inilah yang akan menggantikan kami nanti untuk periode berikutnya.
Dan tidak hanya di pemuda Pancasila sebenarnya. Sapma ini artinya dibentuk untuk menjadi calon seorang pemimpin nantinya. Tidak hanya di dalam organisasinya pemuda Pancasila, tapi juga kita akan menyiapkan kader-kader ini melalui Sapma untuk persiapan kita menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Penerus bangsa soalnya, Pak. Pelurus ya. Pelurus. Nah, Berarti peluruskan ya. iya. Kita harus meluruskan apa yang tidak benar kan Betul. gitu. Karena dikotomi kan, tadi kan si Akang bilang, Kang Nugi bilang, dikotominya bahwasannya pemuda Pancasila adalah preman. Nah, ini menjadi tugas ini untuk meluruskan siapa sebenarnya pemuda Pancasila, kan begitu. Jadi negara kita juga membutuhkan pelurus bangsa, bukan Betul. penerus bangsa. Tidak hanya diteruskan, tapi diluruskan gitu. Aye banget ya. Bang Deddy, Siap. terakhir nih. Tadi kan Bang Ikrar selaku dari perwakilan provinsi kan ya, harapannya kan setiap kampus ada komisariat. Siap. Nah, di Kota Bekasi pemantauan Bang Deddy ini pantauannya berapa persen, Bang? Di Kota Bekasi kampus-kampus nih yang sudah ada komisariat. Kalau sekarang ini sebenarnya kalau yang pernah info yang kita dapat itu hampir sekitar 27-an lebih ya. Kampus-kampus yang ada di Kota Bekasi. Itu belum lagi bicara ada kampus-kampus yang mungkin saja tidak tercatat kan Iya, ya. Nah, sekarang ini memang bukannya tidak ada, sama ada. Komisariat ini ada. Ada di beberapa kampus-kampus besar yang ada di Kota Bekasi. Ada sekitar 5 atau 6 yang memang didominasi sama mereka. Cuma memang kemarin kegiatannya agak vakum. Nah, harapan kita ke depan seperti apa yang dimintakan, apa yang diharapkan oleh PW dari 27 minimal 50%. Sikat tuh. Bentuk semua. Ayo, kegiatannya seperti apa? Kami dari MPC akan mendukung 1000%. Kalau kita akan fasilitasi, kita kan kebetulan MPO kita kan P1 nih, Wali Kota Bekasi. Kalau memang Sapma nanti punya agenda, pimpinan, kami mau membuka komisariat ini, tolong minta bantu rekomendasi. Akan kita sampaikan kepada Pak Wali, tolong Pak Wali bantu anak kita untuk membuka komisariat. Gitu. Jadi kan tentunya paling yang menjadi target utama dari MPS adalah bagaimana kita menjaga sinergitas dengan 3 pilar. Kan begitu. Jadi tidak hanya sifatnya yang sifatnya hanya, mohon maaf, hanya bersifat demonstratif saja, tapi juga ada yang bersifat inisiatif, pemikiran, karya ilmiah, segala macam. Nah, ini domainnya satuan pelajaran. Dan pasti itu akan kita fasilitasi. Dan tentunya kita dukung 1000%. Luar biasa. Terima kasih untuk informasinya. Dengan gini kan Abang Pok di rumah jadi paham juga. Pemuda Pancasila itu ternyata ada Sapma. Gitu. Dan Sapma itu apa? Gitu. Mudah-mudahan pelaksanaan berjalan lancar. Amin. Dan ketua terpilih juga bisa melaksanakan tugas-tugasnya ya Bang ya. Amin. Dengan meluruskan apa yang belum lurus. Karena mereka adalah penerus bangsa. Siap. Terima kasih Bang Deddy, Ya. Bang Ikrar. Kita yel-yel ciri khas kita dulu. Oh, apa itu? Teriakan aye. Oh, aye. 3, 2, 1. Aye. Pelaksanaan musyawarah cabang kedua Satuan Pelajar Mahasiswa PC Kota Bekasi sudah mendapatkan ketua terpilih. Bimo Zubair. Ya, Salam sehat. siap, betul. Selamat. Ya, terima kasih banyak. Sehat. Ya, Tegang ya? ya, lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Untuk Mas Bimo ini dari kampus mana, Mas? Dari Universitas Brawijaya Brawijaya di Malang itu. di Malang Ya, ya? di Malang. Tapi tinggal di Di Bekasi Utara. Bekasi Utara, Ya, Kota Bekasi ya.
Gimana Bang, yang dirasakan setelah menjadi ketua nih, baru terpilih nih? Yang pastinya mengemban amanah yang paling berat ya mungkin ya. Untuk pelaksanaan 2 tahun ke depan, yang pasti insya Allah lah kita bisa mengembangkan PC Sapma Kota Bekasi untuk tahun-tahun berikutnya. Insya Allah. Kalau menurut Mas Bimo nih, Ya. manfaat dari mengikuti Sapma dan menjadi ketua Sapma tuh ada nggak sih manfaatnya apa aja sih? Nah, manfaatnya sebenarnya tuh kita hadir sebagai motor penggerak pemudanya aja, ya kan? Terus juga rada gemes gitu loh. Kadang-kadang dan Kota Bekasi tuh pemuda-pemudanya tuh kebanyakan yang nongkrong, nggak ada yang aktif, nggak ada yang produktif gitu loh. Ya itu sih dari keresahan pribadi ya sebenarnya. Jadi banyakan nongkrongnya gitu. Iya, kebanyakan nongkrongnya aja. Jadi buang waktu lah ya. Buang waktu. Secara nggak langsung ya. Betul. Memang harusnya pemuda itu ya nongkrong tapi yang menghasilkan gitu ya. Betul. Iya, betul. Entah nongkrongnya itu bertukar pikiran atau diskusi publik tentang kebijakan apapun, itu mungkin yang apa ya, menghasilkan lah untuk pokok-pokok pikiran itu. Luar biasa nih. Usia berapa, Bang? 22 nanti November 23. 22 tahun. Iya, masih muda banget ya. Bukan main. Nah, untuk Mas Bimo, Ya. sedikit aja sampaikan visi misi dong. Visi saya tuh sebenarnya pengen Sapma itu menjadi tempat yang interaktif, inklusif, intelektual, sama profesional aja. Profesional, untuk ya. masyarakat sama mahasiswanya. Jadi dari situ kan bisa kita menciptakan suatu inovasi tuh. Entah kegiatan-kegiatan, entah juga kita bikin acara ya yang bisa bisa dinikmati oleh anak muda di Kota Bekasi. Untuk pemuda ya. Untuk pemuda intinya lah. Karena memang meluruskan yang belum lurus dan penerus bangsa. Betul. Tadi dikatakan oleh PW dan Bang Dedi selaku wakil ketua MPC kan. Betul. Bang Bimo, Mas Bimo, terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu. Sama-sama. Nanti next kita bikin tentang Sapma di Kota Bekasi. Oh, boleh banget. Kegiatan-kegiatannya kita tunggu ya. Boleh banget. Abang Po di rumah juga pengen tahu mahasiswa-mahasiswa di sini dan pelajar gimana sih kegiatannya apa aja gitu ya. Ya, boleh. Terima kasih Mas Bimo ya. Siap, makasih Salam sehat banyak. selalu. Ya, siap. Kita teriak AY ya. Iya. 1, 2, 3. AY.